Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan membahas muatan IPA. Sekarang, lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak? Wah, bagus sekali jika kamu suka membantu ibumu memasak. Nah, anak ini ketika sedang membantu ibunya memasak, dia berpikir, mengapa ibunya meminta dirinya mengaduk sayur dengan sendok sayur yang berbahan kayu? Nah, kita akan temukan jawabannya. Sekarang, perhatikan lagi. Di sini ada gambar sendok sayur yang berasal dari bahannya logam. Dan ada sendok sayur yang berbahan kayu. Nah, di sini kira-kira sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Coba, apakah sendok sayur yang dari logam atau sendok sayur yang berbahan kayu? Yang manakah yang akan lebih cepat panas? Ya, di sini sendok sayur yang akan cepat panas jika digunakan memasak adalah sendok sayur yang berbahan dasar logam. Nah, di sini sendok sayur ini akan lebih panas karena memiliki bahan yang dapat menghantarkan panas. Sehingga jika menggunakan sendok sayur ini akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur ini lama-kelamaan akan cepat panas. Nah, mengapa ibu anak tadi meminta anaknya untuk menggunakan sendok sayur yang berbahan kayu? Karena sendok sayur yang berbahan kayu ini tidak cepat panas. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda ini dibagi menjadi dua. Ada benda yang disebut dengan konduktor dan ada yang disebut dengan isolator. Apa ya konduktor itu dan apa isolator itu? Adakah di antara kalian yang tahu? Konduktor. Nah, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, apa saja benda-benda konduktor itu? Benda-benda yang termasuk konduktor adalah benda-benda yang berbahan logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, apa contoh benda-benda konduktor? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda konduktor yang biasa digunakan adalah sendok yang berbahan logam, kemudian sendok makan, sendok sayur yang berbahan logam, panci, dan juga wajan. Benda-benda ini merupakan benda-benda konduktor. Ya, jadi benda-benda ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang adalah isolator. Siapa yang tahu apa itu isolator? Ya, isolator adalah kebalikannya dari konduktor, yaitu isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, jadi benda isolator ini dapat menghambat panas. Ya, jadi tidak bisa menghantarkan panas. Apa saja benda-benda yang termasuk isolator? Yaitu benda-benda yang berbahan bukan logam, seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang termasuk isolator ini contohnya adalah centong dari kayu, kemudian ada bakul, sarung tangan untuk mengangkat sayur, kemudian ada lap dari kain.
Dan benda-benda yang berbahan dari plastik seperti sendok plastik, centong plastik itu termasuk benda-benda isolator. Ya, jadi tadi kalau konduktor itu bisa menghantarkan panas dengan baik, kalau isolator tidak dapat menghantarkan panas. Sampai sini paham? Nah, ternyata benda konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan loh pada sebuah alat. Nah, di sini ada beberapa contoh alat yang menggunakan konduktor dan isolator di dalam satu alat tersebut. Diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama ada benda apa ini? Ya, ini adalah setrika. Diperhatikan pada setrika ini menggunakan konduktor dan isolator. Nah, yang mana konduktor pada setrika? Nah, ini bagian bawah setrika, ini adalah konduktor pada setrikanya. Karena bagian bawah setrika ini digunakan untuk menyetrika agar pakaian halus, maka dijadikanlah yang bawah ini adalah konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolatornya adalah yang ini, ya, yang bagian atasnya, gagang setrikanya. Kenapa bagian atas setrikanya dibuat isolator? Nah, dibuat isolator karena jika keseluruhannya dibuat konduktor, nanti akan bingung di bagian mana akan megang setrikanya tersebut. Oleh karena itu, di bagian atasnya dibuat isolator untuk memegang setrikanya. Benda yang selanjutnya, nah, tahu ya ini apa? Ini adalah panci sayur. Nah, pada panci sayur juga menggunakan konduktor dan isolator di dalam satu benda ini. Yang mana konduktornya? Nah, ini yang bagian ini adalah konduktornya. Ya, yang ditunjuk panah ini adalah konduktornya. Di bagian ini dijadikan konduktor karena akan digunakan untuk memasak bagian ini. Jadi, agar makanannya cepat matang di bagian ini, maka dibuat jadi konduktor. Lalu, yang mana ya isolatornya? Ya, isolatornya di sini. Pada bagian tutup panci dan pada bagian gagang ini, gagang panci. Kenapa dibuat isolator? Supaya mudah untuk membuka tutup pancinya ketika panas dan mudah untuk mengangkat panci ketika panas. Jadi dibuatlah isolator seperti ini. Satu lagi di sini. Nah, ada yang tahu ini benda apa? Iya, ini adalah solder listrik. Nah, solder ini juga menggunakan konduktor dan isolator. Nah, konduktornya adalah yang ini, yang ditunjuk dengan panah ini. Perhatikan. Jadi ini adalah konduktornya. Dan isolatornya adalah ini. Yang bagian berwarna merah ini adalah isolatornya. Kenapa tidak dibuat konduktor semua? Nanti akan bingung pegangnya di bagian mana. Sehingga di bagian separuhnya sini dibuat isolator agar soldernya ini mudah dipegang. Nah, sampai sini paham anak-anak? Jadi banyak ya benda-benda di sekitar kita yang menggunakan konduktor dan isolator secara bersamaan. Nah, Ibu mau tanya, apakah kamu suka membaca? Membaca itu bisa menambah wawasanmu loh. Sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Dalam membaca, itu bisa menambah pengetahuan kita. Dari mana sumber informasi bacaan? Nah, sumber-sumber informasi bacaan ini bisa dari buku, kemudian bisa dari koran, bisa juga dari buku elektronik. Buku elektronik ini adalah buku yang tidak tercetak dan ada di internet. Ya, kemudian bisa juga dari majalah dan bisa juga dari ensiklopedia. Jadi, ini adalah sumber-sumber informasi bacaan yang dapat menambah pengetahuanmu. Pada setiap bacaan itu pasti memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Kemarin kita sudah pelajari ya.
kata kunci adalah kata-kata penting yang terdapat di dalam sebuah bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragraf di dalam bacaan tersebut. Informasi penting di dalam sebuah bacaan itu berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Perhatikan, yang pertama, dalam sebuah bacaan itu biasanya ada objek yang dibicarakan. Ya, objek yang dibicarakan, kemudian berkaitan dengan orang yang ada di dalam bacaan. Ini jika dibuat pertanyaan bisa menjadi siapa. Kemudian objek yang dibicarakan ini jika dibuat pertanyaan untuk menggali informasi penting bisa menggunakan kata tanya apa. Kemudian berkaitan dengan waktu. Jika dibuat pertanyaan di sini menggunakan kata tanya kapan. Berkaitan dengan tempat. Jika membuat pertanyaan, menggunakan kata tanya di mana. Kemudian berkaitan dengan alasan, jika menggunakan pertanyaan untuk menggali informasi, maka menggunakan kata tanya mengapa. Dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Jika kita akan membuat kalimat tanya, dari ini menggunakan kata tanya bagaimana. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.